Halo, perkenalkan nama saya Rizky Jupiter Sianipar dari kelas 10 IPA 5. Saya ingin menjelaskan tentang pelatih Helminthes dan Nema Helminthes. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu karakteristik dari permes atau cacing karakteristik permes. Yang pertama adalah tubuh lunak, yang kedua bersifat triplolatik, artinya pada waktu embrio sudah memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang ketiga, kelompok permes tidak memiliki rangka. Yang keempat, permes tidak mempunyai kaki. Kemudian yang kelima, sebagian anggota permes hidup bebas, sebagian lagi bersifat parasit atau menimbulkan penyakit. Yang keenam, bentuk permes adalah pipi, gili, dan beruas-ruas. Kemudian yang ketujuh, sebagian dari anggota permes bersifat simetri bilateral, misalnya Platyhelminthes, Annelida, dan sebagian lainnya bersifat simetris radial, misalnya adalah Nema Helminthes. Sekarang kita akan membahas klasifikasi dari permes. Permes dibedakan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah Platyhelminthes atau cacing pipi. Contoh dari Platyhelminthes ini adalah planaria. Kemudian yang kedua adalah Nema Helminthes atau cacing gili. Contoh Nema Helminthes adalah Ascaris lumbaris OD. Kemudian yang ketiga adalah Annelida atau cacing berasmen. Contohnya Annelida adalah Hirudo medicalnalis. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas Platyhelminthes atau cacing pipi. Karakteristik dari Platyhelminthes adalah yang pertama bentuk pipi dorsopetral, yang kedua trioplastik acelomata, yang ketiga sistem saraf tangga tali, yang keempat bersifat hermaprodit atau memiliki 2 kelamin, yang kelima belum memiliki sistem peredaran darah atau anus, yang keenam reproduksi aksual memiliki pembelaan biner, yang ketujuh reproduksi seksual melalui perkawinan silang, yang kedelapan alat ekskresi berupa sel api atau flame cell, yang kesembilan habitat air laut, air tawar, daratan, lembab ataupun bersifat parasit, yang terakhir adalah sistem pencemaran berupa gastrovaskuler, yaitu dari mulut, faring, kerongkongan, usus, dan anus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi Platyhelminthes. Platyhelminthes dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah Turbellaria, misalnya cacing beranut getar. Contoh Turbellaria misalnya adalah Dugesia sagitta. Kemudian yang kedua adalah Trematoda atau cacing hisap. Contoh Trematoda avala, fasciola, hepatica. Kemudian yang ketiga adalah Cestoda atau cacing pita. Contoh Cestoda adalah Taenia. Pertama saya akan menjelaskan tentang Turbellaria, yaitu yang pertama bergerak dengan rambut getar atau silia. 2. Memiliki daya regenerasi tinggi. 3. Kebanyakan hidup bebas di laut sebagai bentos, bagian hidup di darat. 4. Ada yang hidup di air tawar. 5. Memiliki banyak gland keel untuk menyekresikan mukus guna melekatkan, menutupi, dan memakan substrat. 6. Contoh Dugesia planaria. Kedua, saya akan menjelaskan tentang planaria, yaitu yang pertama panjang tubuh 5-25 mm. 2. Hidup bebas di air tawar. 3. Bentuk anterior tubuhnya segitiga. 4. Memiliki rambut getar atau silia untuk bergerak. 5. Memiliki bintik mata stigma untuk membedakan gelap dan terang. 6.
fototropik negatif. 7. Memiliki aurikel sebagai indera penciuman saat mencari makan. 8. Monoecious atau hermafrodit tetapi kawin. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang trematoda, yaitu yang pertama disebut cacing hisap. 2. Mempunyai alat penghisap dan alat kait untuk melekatkan diri pada inangnya. 3. Semua parasit pada vertebrata. 4. Tubuh dilengkapi kutikula agar tidak tercerna di dalam tubuh inang. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang fasciola hepatica, yaitu yang pertama cacing hati pada ternak. 2. Bentuk agak oval seperti daun. 3. Pipi dorsoventral. 4. Bersifat hermafrodit. 5. Mulut meruncing dan terdapat 2 kait atau suker. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Nemahelminthes. Nemahelminthes adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Secara bahasa, kata Nemahelminthes berasal dari bahasa Yunani, yakni nema yang artinya benang dan helminthes yang artinya cacing. Nemahelminthes sudah memiliki rongga pada tubuhnya, walaupun rongga tersebut bukan rongga tubuh sejati. Yang kedua, sistem reproduksi Nemahelminthes umumnya. Nemahelminthes berreproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi dilakukan secara internal. Hasilnya, fertilisasi dapat mencapai lebih dari 100 telur per hari saat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan. Maka telur dapat membentuk kista untuk perlindungan. Klasifikasi Nemahelminthes: Ascaris lumbricoides atau cacing perut, Ankylostoma duodenale atau cacing tambang, Oxyuris vermicularis atau cacing krimi, Wucheria bancrofti atau cacing rambut, Trichinella